Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, oh jamaah, Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita ketemu lagi di Islam Itu Indah. Senang banget hari ini kita bersama-sama nih di studio ini penuh banget ya. Alhamdulillah, tepuk tangan dulu dong buat semuanya. Karena studionya studio baru. Oh, masih semangatnya juga semangat baru, Ustaz ya. Masya Allah. Masya Allah. Saya serasa ada di Turki. Oh gitu, kenapa coba? Ini lampu-lampunya lampu Turki. Oh iya, Masya Allah, benar Pak Ustaz. Kalau ini asli lampunya ya, bukan palsu loh. Nah tapi ada juga nih yang bicara-bicara masalah asli dan palsu. Pernah nggak Bu dengar berita-berita yang berita-berita bohong? Iya, pernah. Yang palsu. Pernah ya Bu ya? Sering ya Bu ya? Orang bilang tuh kata keren itu hoax, atau boleh dibilang hoax biasanya Bu ya. Jadi banyak orang menyebarkan berita bohong alias nggak ada kepastian atau keasliannya atau buktinya. Nah makanya nih di media sosial ini sekarang ini harus hati-hati. Kita ini harus pinter-pinter ya Bu ya. Jangan sampai kemakan sama namanya hoax. Nah bahkan pemerintah ini sudah tegas nih akan perangi berita-berita bohong atau hoax ini. Hari ini Islam Itu Indah akan membahas tentang tema itu. Tema kita adalah sukanya sebar hoax. Tuh 2, 3, sukanya nyebar hoax. Ini Masya Allah nih. Nauzubillah. Sukanya nyebar hoax. Gitu ya. Coba sekali Ustaz. Sukanya nyebar hoax. Oh gitu ya. Ini Masya Allah nih. Ini sekarang saya mau kenalin dulu nih jamaah yang sudah hadir di studio Islam Itu Indah. Yang pertama yang bajunya hitam, ada di sebelah kiri, ada di belakang nih. Dari mana mereka ini? Dari Majelis Taklim Nurul Iman, Rancas, Ciamis, Jawa Barat. Lihat kamera sana yang nyala Bu. Masya Allah. Anaknya lagi nonton. Iya. Sebentar Pak Ustadz, yang disuruh yang hitam, yang hijau ikutan juga yang putih. Belum Bu. Nah, nih yang putih sekarang nih saya kenal ini ya. Yang baju putih, yang kerudungnya hijau, Tosca, itu dari Majelis Taklim Al Hidayah, Desa Bojong, Kecamatan Jatibarang, Brebes, Jawa Tengah. Ada juga Bu. Ibu, sekarang Ibu boleh ada tadi belum Ibu. Yang nyala Bu. Iya. Ini Masya Allah Ibu, terima kasih semuanya ya udah mampir ke sini nih. Ini langsung aja nih kita bahas tema kita hari ini. Sukanya nyebar hoax. Pasti ada ciri-cirinya nih Pak Ustadz. Bisa nggak dijelasin sama kita ini tentang ciri-ciri orang yang suka menyebarkan informasi bahkan berita bohong alias hoax? Apa ciri-cirinya Pak Ustadz? Mohon izin Pak Ustadz. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Berita-berita bohong sejak dulu sudah ada. Bahkan di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada berita bohong sosok orang munafik yang bernama Abdullah bin Ubay bin Zaul. Tahu nggak? Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang mana Abdullah bin Ubay bin Salul inilah penyebar berita bohong sehingga terjadi fitnah atas istri Rasulullah. Apalagi bahkan sampai Sayyidina Utsman bin Affan sampai wafat disebabkan itu juga adanya berita bohong. Mohon maaf, astagfirullahaladzim, ada ciri-ciri orang yang penyebar berita bohong, karena sebenarnya penyebar berita bohong itu ada di sekitar kita. Gak usah dicari sekarang. Jangan-jangan Ibu cari-cari ini berita bohong. Jangan. Orang-orang ciri-cirinya, yang pertama menutup kebenaran sebagai ciri orang kafir, orang-orang yang suka menutupi atas kebenaran. Ada kan Abu Jahal? Sebenarnya Abu Jahal tahu kalau Islam itu benar. Justru menceritakan sesuatu sebaliknya malah. Kemudian yang kedua apa? Terdapat dusta sebagai ciri orang munafik, sebagaimana yang disebarkan oleh orang munafik pada saat itu di Madinah. Mohon maaf kepada siapapun, mudah-mudahan kita tidak masuk kedua ciri ini.
Tapi ketahuilah, masih ada lagi ciri yang ketiga. Tahu dosa, tapi tetap dilakukannya, bahkan disebarkan berita itu. Sudah tahu itu berita salah, tapi tetap disebarkan. Ketahuilah, orang-orang yang memiliki ciri seperti itu adalah orang-orang fasik. Sebaiknya kalau ada berita yang tidak bagus didengar, sebaiknya dihentikan pada diri kita. Jangan disebarkan lagi. Karena jangan sampai kita tergolong orang-orang fasik. Apalagi yang berbahaya lagi, ada bentuk kebencian sebagai tanda orang iri dan dengki. Ingat ya, orang dengki dan iri pasti mencari-cari berita atau menambahkan pemberitaan supaya orang makin benci sama dia. Atau membuat suatu relasi teman-teman, perkumpulan untuk membentuk kebencian supaya apa? Orang yang dibencinya itu makin dibenci orang banyak. Nauzubillah summa nauzubillah. Inilah sifat-sifat orang yang dengki, termasuk orang yang zalim. Sehingga bentuk kemalasan juga termasuk ciri-cirinya. Ciri-ciri penyebar berita buruk itu adalah orangnya malas. Sebenarnya kita ada waktu untuk bertabayun, klarifikasi. Tapi kenapa tidak diklarifikasi? Kebenarannya, cari saksinya, benar tidak pemberitaan ini, kenapa harus diberitakan padahal itu tidak benar? Kenapa? Inilah ciri-ciri orang yang malas sebenarnya. Makanya hati-hati dengan orang-orang seperti itu. Betul Pak Ustadz. Jadi ini balik lagi kepada kita juga nih semuanya ya. Maksudnya kita harus pintar-pintar tadi. Kayak contoh mungkin mendapatkan informasi, kita tabayun dulu nih, coba cari tahu ya dengan yang lain apakah benar-benar informasi ini akurat atau tidak. Harusnya pemberitaan yang benar kita sampaikan dalam apa untuk dakwah. Betul. Jangan menyembunyikan kebenaran. Betul. Apalagi banyak sekarang nih orang yang iri ya Bu ya. Hati-hati lo Bu sama orang yang iri. Dia bisa nyebarin macam-macam berita gitu buat menjatuhkan. Wih serem. Auzubillah. Astagfirullahaladzim. Nih buat jamaah yang di rumah nih, hari ini alhamdulillah kita kedatangan bintang tamu. Wah, dulu penyiar radio juga, penyanyi juga, sinetron juga. Kayaknya semuanya dia udah ada deh. Itulah orang yang multi talent. Multi talenta. Wih, tapi yang datang nih cewek bukan cowok. Yang multi talentanya hebat kan? Hebat. Siapa sih? Ada Intan RJ, tepuk tangan dulu dong Bu. Halo Intan, assalamualaikum. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah lama kita gak ketemu ya. Iya bang. Ini luar biasa nih, dari Intan masih gadis sekarang anaknya udah 2. Berarti udah lama banget tuh gak ketemunya. Gak kelihatan katanya anaknya 2 karena gak dibawa. Anak aku udah 2. Waktu itu pas diundang bintang tamu lagi, aku masih belum nikah. Sekarang udah punya anak 2. Ih, Masya Allah. Jadi kesibukannya nambah. Ibu rumah tangga juga, terus lagi ngejalanin sinetron stripping juga. Terus berusaha menjadi istri yang terbaik juga. Ih, Masya Allah. Intan, Yes. menanggapi berita-berita hoax yang ada sekarang nih. Kalau Intan sendiri, dari Intan bagaimana nih? Kalau aku sih sempet sih, aku dulu kayak ada satu berita yang memang betul pada saat itu kondisinya lagi ada satu berita yang apa sih, kayak orang itu lagi emergency, lagi di ICU gitu. Nah terus tiba-tiba diberitakan meninggal, padahal belum meninggal. Dan aku pikir itu berita benar, jadi nggak di cross check lagi. Sempet kaget, akhirnya memberitahukan kepada ya at least family atau enggak kerabat. Tapi akhirnya udah diklarifikasi lagi, tiba-tiba datang nih klarifikasi, wah itu berita hoax. Jadi kayak merasa feeling guilty gitu. Ini benar-benar merasa masalah. Betul. Karena kadang-kala juga bahaya juga kalau kita langsung menyebarkan berita. Betul. Apalagi saya kan biasanya di Makassar bagian pengumuman. Ada suaranya paling kencang. Udah giliran diumumkan duluan ya Ustaz. Ternyata orangnya belum meninggal. Iya, astagfirullahaladzim. Justru aku pernah diumumkan aku meninggal. Astagfirullahaladzim, masa Pak Ustaz? Berarti umur saya masih panjang. Amin. Sekarang gini dulu nih, makanya kita perlu tahu juga nih tentang hal-hal yang dapat terjadi akibat dari orang-orang yang suka menyebar informasi atau berita bohong alias hoax. Tepuk tangan dulu dong buat Ustaz Cecep. Silakan Ustaz Cecep, mohon izin waktunya. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Apapun masalah Anda, ingat Allah dan tetap Cecep ceria-ceria. Terima kasih atas tepuk tangan yang tidak kompak. Baik. Hal yang dapat terjadi dari berita bohong atau hoax. Yang pertama akan semakin menyebarnya berita bohong. Yang kedua, membuat gibah atau fitnah. Yang ketiga, mengadu domba atau namimah. Yang keempat,
mengelabui orang karena memutilasi berita atau berita yang dipotong-potong. Yang kelima, tersebarnya berita tak valid karena tidak cross check atau tabayun. Yang pertama, menyebarkan berita bohong. Tentu saja orang yang menyebarkan berita bohong, dia akan mendapatkan predikat munafik. Ayatul munafik salasun, iza hadasa kazaba wa iza wa'ada akhlafa wa iza tumina khana. Ciri orang munafik ada 3, jika berkata dusta, jika berjanji dia ingkar, jika dikasih amanat dia berkhianat. Selanjutnya adalah orang yang menyebarkan berita bohong atau berita hoax. Maka tentu saja dia akan mendapatkan ancaman dari Allah. Dia akan masuk ke dalam neraka. Dia akan masuk ke dalam neraka, bahkan dia akan mendapatkan siksa. Siksa bukan hanya di akhirat tapi di dunia. Yang kedua adalah membuat gibah atau fitnah. Abu Hurairah menjelaskan, Rasulullah SAW bertanya, apa itu gibah? Allah dan Rasulnya lebih tahu, kata para sahabat. Gibah adalah kamu membicarakan saudaramu mengenai sesuatu yang tidak dia sukai. Zikroka akhoka bima yakrohu. Seseorang bertanya, bagaimana jika benar? Jika benar, maka itu yang dinamakan dengan gibah. Bagaimana jika salah? Jika salah, itulah yang dinamakan dengan fitnah. Yang ketiga adalah mengadu domba atau namanya adalah namimah. Inilah strategi iblis untuk memecah belah umat. Membuat serdadu-serdadunya dari manusia adalah dengan mengadu domba. Maka masing-masing di antara kita saling membenci. Kenapa? Karena adu domba dari iblis ini. Yang keempat, mengelabui orang karena memutilasi berita atau berita yang dipotong-potong. Sebenarnya sumber berita aslinya tidak seperti itu, Bu. Akan tetapi karena dipotong-potong, akhirnya maknanya menjadi berbeda. Maka banyak orang-orang yang terhormat menjadi orang-orang yang hina, dihinakan masyarakat. Gara-gara apa? Gara-gara berita yang dipotong-potong oleh segelintir manusia yang menyebarkan hoax. Yang kelima adalah tersebarnya berita tak valid karena tidak cross check atau tabayun. Atau terus menanyakan informasi yang benar ini seperti apa. Jadi kalau kita mendengar satu berita bahwa si A berkata A, maka apa yang terjadi? Benar atau tidakkah? Kita harus cek dengan si A. Ternyata berita hoax ini, menurut salah satu sumber, itu menghasilkan uang yang luar biasa. Sampai 1 bulan, maaf, ini wartawan nakal, bukan wartawan sebenarnya. Tapi memang dia tugasnya menyebarkan berita hoax, per bulan bisa mendapatkan 135 juta. Mengapa bisa seperti itu? Karena berita palsu itu sangat tinggi trafiknya. Sehingga iklan-iklan yang masuk menghasilkan dana yang luar biasa. Maka orang-orang yang pikirannya sempit, hanya mencari keuntungan dunia, tentu saja dia mendapatkan keuntungan dunia, tapi luar biasa. Nanti di akhirat akan dijelaskan dalam penjelasan saya selanjutnya bagaimana nasib para penyebar hoax. Mudah-mudahan Allah melindungi kita agar kita jauh dari para penyebar hoax. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustaz Cecep, ini luar biasa tadi ya, penjelasannya itu bagus. bahaya banget ya. Jadi salah satunya kan ada Itu namanya apalagi bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Sampai ada orang yang akhirnya berantem gara-gara hoax. Ada orang cerai gara-gara hoax. Astagfirullahaladzim. Ada orang tawuran gara-gara hoax. Betul. Antara kampung yang satu. Betul. Nah, makanya mereka ini perlu tahu, perlu sadar bahwa apa sih akibatnya atau termasuk golongan apakah orang-orang yang suka menyebarkan informasi bohong alias hoax ini. Ustaz Syam, mau izin dijelaskan, silakan waktunya. Baik, terima kasih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim.
Surah Al-Hujurat ayat 6 ini menceritakan kepada kita bahwasanya wahai orang-orang yang beriman, jika ada satu berita, jangan kalian langsung sebarkan, akan tetapi tabayun dulu, klarifikasi dulu, valid nggak beritanya, benar nggak nih beritanya, berdalil nggak berita ini yang disampaikan, siapapun yang menyampaikan itu. Kita terkadang terpengaruh karena kita melihat orang ini adalah orang yang bisa dipercaya. Belum tentu, walaupun dia adalah orang bisa dipercaya, walaupun dia adalah guru kita, walaupun dia adalah kiai kita, walaupun ada tingkah yang Allah tidak suka. Semoga kita terhindar darinya. Satu, menyebarkan kabar yang belum jelas. Dua, menyia-nyiakan harta yang Allah berikan. Tiga, banyak bertanya tanpa berbuat banyak. Itulah tiga yang tak disuka. Ada tiga tingkah yang Allah tidak suka. Semoga kita terhindar darinya. Masya Allah, tepuk tangan lu dong buat Nas. Terima kasih banyak Nas. Bagus banget lagunya. Nah ini lagu yang dibawakan sama Nas ini diambil dari salah satu hadis dari Rasulullah yang diambil dari Al-Mughirah bin Syu'ban radhiyallahu anhu. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah membenci tiga hal. Untuk kalian menyebarkan berita burung, kata-katanya, menyia-nyiakan harta, dan banyak bertanya. Katanya ini yang diambil dari hadis riwayat Bukhari 1477 ya. Jadi Masya Allah ada ya. tiga, berita burung, berita Betul. hoax, itu berita nggak jelas, nggak benar. Yang kedua menyanyiakan harta, dan yang ketiga adalah Betul. banyak bertanya. terlalu banyak bertanya. Karena kalau terlalu banyak bertanya ini orangnya sama juga orang malas tadi. Orang Nggak mau malas. mencari Betul. ilmu Nah, akhirnya gini, kan. nggak, orang masuk gini. Pergi beli Betul. pisang di mana? Nah, Di sana, bener, di sana nauzubillah. mana? Betul. Itu yang Ciri-ciri orang malas itu banyak Betul. bertanya. Betul Pak Ustadz. Ini buat jamaah yang di rumah nih, kita kembali lagi di Islam itu Indah. Masih di tema kita hari ini adalah sukanya nyebar hoax. Tepuk tangan dulu dong Bu, Masya Allah. Dan Alhamdulillah di studio kita kedatangan bintang tamu kita, masih ada Intan RJ di sebelah kiri. Saya tepuk Halo. tangan sekali lagi dong Bu buat Intan. Intan, kita Yes. ngobrol-ngobrol lagi nih. Sebelum nanti kita lanjutkan dengan tausiah dari narasumber kita, dan juga nanti kita mau belajar mengaji. Intan, kalau menurut Intan nih, mungkin ada solusi nggak nih buat kita semua nih pada saat kita menghadapi atau mendapatkan berita-berita hoax yang kita terima? Apalagi sudah punya pengalaman. Wah, gimana kalau buat dari versi Intan nih? Silakan. Kalau versi aku sih lebih baik cari aktivitas yang positif itu pertama. Kalau misalkan sudah berumah tangga, ibu rumah tangga, mungkin bisa belajar masak, jahit. Menghindarinya itu, Menghindarinya ya, itu oke. salah satunya. Yang kedua, ya udah bisa belajar ngaji aja, jauh lebih positif daripada menyebarkan berita hoax. Nah, kalau sampai kita mendapatkan berita hoax, apa yang harus kita lakukan sebelum kita jadi shock atau bagaimana gitu? Kalau memang kenal sama orangnya, lebih baik klarifikasi, Ah, ya kan? Kalau betul. misalkan tidak kenal sama orangnya, ya udah gadgetnya kan udah smart people tuh. Oh, Masya Allah. Tepuk tangan dong buat Intan. Iya. Zaman sekarang Udah zaman canggih, modern, bener. udah canggih. Semua. Udah ketahuan siapa yang retweet, udah ketahuan di mana. Ya, Aduh, ini Masya Allah nih. Mungkin langsung aja kita lanjutkan lagi nih Ustadz Syam. Tolong dijelaskan juga nih sama kita semua tentang hal-hal apa saja yang membuat orang-orang ini suka menyebar informasi atau berita bohong alias hoax atau hoax. Silakan Ustadz Syam. Baik, jamaah. Alhamdulillah. Baik, hal-hal apa sajakah yang membuat seseorang atau orang-orang suka menyebarkan informasi atau berita hoax? Berita bohong ya Bu ya. Sering ya Bu ya dapat berita bohong, katanya tetangga kita, katanya tetangga kita. Selalu ya Bu ya. Atau sering dengar, nggak nyangka aku. Nggak nyangka. Kalau ada orang bilang nggak nyangka aku, berarti dia nyangka itu. Itu artinya dia sedang menyangka itu, sedang berprasangka kepada seseorang. Hal-hal yang membuat seseorang suka menyebarkan berita hoax atau berita bohong, yang pertama tentu saja karena dengki. Dengki, iri, dengki, hasad. Satu keluarga semua itu, iri, dengki, hasad. Itu makanya ada surah Qul a'udzu birabbil falaq.
من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Kita meminta perlindungan kepada Allah daripada min syarri hasidin idza hasad, daripada orang-orang yang ketika mereka iri, mereka berusaha untuk menghancurkan hidup kita, mereka berusaha untuk menghilangkan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita dengan cara apa? Dengan cara merusak ataupun memberitakan sesuatu yang bohong, memfitnah daripada kita, membuat kita bertengkar dengan orang lain. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Hal yang pertama yang membuat orang lain sering menyebarkan berita hoax adalah karena iri dan dengki. Kemudian hal yang kedua yang membuat seseorang suka menyebarkan berita hoax karena ingin terlihat update atau ingin kekinian. Oh enggak kekinian aku kalau enggak retweet ini. Oh enggak kekinian aku kalau enggak regrun ini. Enggak kekinian aku kalau enggak ikutan menyebarkan ini. Padahal dia tidak tahu kebenaran daripada berita tersebut. Dia hanya ingin terlihat sebagai seorang yang update atau orang yang kekinian atau orang yang baru gitu loh. Setiap ada berita yang baru yang masuk di sosial media, langsung saja mereka langsung mereview ulang, tidak mereview ulang atau tidak mencari kebenaran daripada berita tersebut. Ini yang sangat berbahaya. Ingin terlihat baru, ingin terlihat hebat, tapi mereka dengan cara yang salah. Kemudian hal yang ketiga yang membuat orang lain sering menyebarkan berita hoax adalah karena adanya persaingan. Persaingan. Coba lihat orang yang di zaman Rasulullah sering hasad atau sering iri siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau di depannya Rasulullah di masjid di Madinah, ketika Rasulullah sudah berhijrah sampai di Madinah, di masjid Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang yang selalu berdiri di belakangnya Rasulullah ketika Rasulullah jadi imam. Rasulullah jadi imam salat, Abdullah bin Ubay di belakangnya. Tapi ketika keluar dari masjid, dia yang pertama mengatakan, Muhammad itu cari perhatian. Muhammad itu pembohong. Karena iri, karena dia yang ingin diperhatikan. Kemudian dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, masjid kita di Madinah ini sudah sempit. Saya mau bikin masjid lagi di sana. Ada di Madinah yang terkenal dengan Masjid Dirar. Diabadikan dalam surah Taubah. Itu di sana, Bu. Kalau kita nanti ada rezeki semua umrah, amin insyaallah, atau haji, nanti di sana ada tempat penjualan batu bara. Penjual batu bara di pinggir. Ternyata batu bara tersebut diambil daripada bekas lokasi Masjid Dirar ini. Masjid Dirar ini dibakar oleh Allah. Kenapa? Karena Abdullah bin Ubay bin Salul membangun masjid ini hanya untuk menjelek-jelekkan Rasulullah. Padahal Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang yang disayangi oleh Rasulullah. Rasulullah datang ke rumahnya untuk bawain makanan ketika dia sakit. Rasulullah datang ketika dia sakaratul maut. Tapi apa yang dikatakannya? Rasulullah itu, Muhammad itu cuma cari perhatian, cuma mau diperhatikan. Ternyata dia yang mau diperhatikan. Unsur yang ketiga adalah unsur karena cari perhatian atau ingin menjadi yang diperhatikan. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Jadi yang paling bahaya ini karena iri ini ya sebenarnya ya awalnya. Karena bisa jadi seandainya bukan Rasulullah datang ke Madinah, bisa jadi dia diangkat pemimpin waktu itu. Jadi dia ada bentuk kecemburuan. Betul. Karena dia kan mencari perhatian juga di sana. Oke, Masya Allah ini luar biasa ya tema kita hari. Nanti kita akan lanjutkan lagi nih. Oke, kita tahan dulu ya tausiahnya ya Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Ustadz Cecep. Karena sekarang kita masuk dulu nih ke segmen Yuk Baca Quran. Pembacaan Al-Quran saat ini atau hari ini kita akan membacakan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 5 yang dipimpin langsung oleh Ustadz Syam. Ustadz Syam, silakan mohon izin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudan lil muttaqin. Hudan lil
المتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم صدق الله العظيم. Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Alhamdulillah buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang di rumah. Baru saja tadi kita membacakan surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 5. Ini Masya Allah nih, mudah-mudahan besok kita bisa lanjut lagi nih bacaan kita ya Bu ya. Amin. Setuju nggak Bu? Senang nggak Bu? Alhamdulillah, mudah-mudahan tadi setiap ayat yang kita bacakan Allah berikan pahala yang luar Bukan hanya biasa. ayat. Setiap Per huruf. Masya Allah. Alif lam mim itu bukan alif satu Betul. pahala, tapi alifnya satu pahala, Lamnya satu pahala, mimnya satu pahala. Amin amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Nih buat jamaah yang di rumah nih, jangan kemana-mana. Setelah ini kita masih akan mendengarkan ada tausiah dari Ustadz Maulana, Ustadz Cecep, dan juga ada kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Jadi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك Kembali lagi di Islam itu Indah, masih di tema kita hari ini, sukanya nyebar hoax. Ini bahaya banget ya, tadi kita sudah mendapatkan penjelasan dari Ustadz Maulana, Ustadz Cecep, dan juga Ustadz Syam di awal, bahwa ini bisa jadi namimah, bisa jadi munafik, orang-orang yang seperti itu ya. Nah sekarang dijelaskan juga nih Pak Ustadz, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan Intan memberikan solusi, ya udahlah kalau bisa cari kesibukan. Nah mungkin secara pandangan Islam nih, bagaimana nih caranya agar menjadi orang-orang yang tidak gampang terpengaruh atau orang-orang yang suka menyebar informasi palsu atau hoax ini Pak Ustadz. Mohon izin waktunya, silakan. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Ada cara yang paling gampang kita lakukan agar supaya berita-berita yang datang itu tidak mudah kita jadi terima saja. Apalagi berita yang tidak jelas atau berita bohong. Yang pertama, belajarlah dari kisah orang-orang terdahulu. Bukankah Nabi Adam alaihissalam dibawakan berita oleh iblis? Lah, kamu kan dilarang makan buah huldi. Kan huldi artinya kekal. Itu kan berita hoak. Artinya memberitakan sesuatu supaya Nabi Adam terpengaruh untuk melakukan dosa. Betul-betul betul. Karena kecemburuan iblis kepada Nabi Adam. Bisa jadi orang datang kepada kita untuk membuat kita marah sama orang lain kan.
Kan ada seperti itu. Dan yang kedua, cara yang terbaik supaya kita tidak terpengaruh dengan berita-berita itu adalah meningkatkan iman dan kewaspadaan. Orang beriman tidak mudah terhasut. Orang beriman tidak akan mudah melakukan dosa. Karena sepanjang ada iman dalam diri kita, tidak akan mungkin kita melakukan dosa. Karena pada saat orang melakukan dosa, pada saat itu imannya lagi tidak ada. Apalagi? Yang ketiga, ambil hikmah serta bertabayun. Mohon maaf, orang buruk sekalipun masih ada kebaikannya. Orang jelek sekalipun masih ada kemuliaannya. Dia itu pencuri, siapa tahu dia tobat. Dia itu begini, sempat dia baik. Jadi kita tetap mencari kebaikan dari setiap orang-orang yang diberitakan itu. Kemudian yang keempat, ayo ketahui apa azabnya, apa bahayanya bagi orang yang melakukan seperti itu. Sehingga tidak berani lagi melakukan itu. Karena menanggung akibat setiap dosa yang diakibatkan dari berita-berita yang disampaikan itu. Kemudian yang kelima, apa yang harus kita siapkan supaya kita tidak terpengaruh dengan berita-berita yang tidak benar itu adalah berbaik sangka sesama orang beriman. Karena biasanya ada orang yang sengaja untuk memecah belah kita. Ini yang paling bahaya, sehingga usahakanlah aturan menghadirkan saksi itu jauh lebih baik. Benar nggak? Ada yang dengar nggak? Ada yang tahu nggak? Aku nggak terlalu percaya deh. Itu tuh. Seperti itu, mohon maaf, ketika berita itu sudah tersebar, kemudian penyebabnya adalah kita, dan kita walaupun bukan dari awalnya dari kita, tapi kita ikut membawakan berita itu, ketahuilah, orang tidak akan percaya lagi sama diri kita. Dan ingat, kepercayaan itu bagaikan keperawanan. Sekali tidak dipercaya lagi, selama-lamanya orang tidak akan percaya sama kita. Ingat nggak? Kisahnya, cerita dongeng, kisah rakyat tentang adanya pengembala kambing yang pura-pura berkata, dimakan serigala, kambingnya padahal tidak. Sehingga apa yang terjadi? Betul-betul dimakan serigala. Akhirnya, ayo renungkan diri kita. Apa yang terjadi setelah terjadinya berita itu? Apa akibatnya sehingga orang... Apa yang kena orang lain itu? Kasihan, dikucilkan gara-gara kita, dibenci gara-gara kita, dihina gara-gara kita. Itu yang harus dipikirkan. Bagaimana kalau keluarga kita yang digituin? Astagfirullah. Bu, mau nggak Bu disebarin berita nggak benar Bu? Nggak mau kan? Nggak mau ya Bu ya? Nah sama, kita juga nggak boleh nyebarin berita nggak benar. Gitu intinya, kita kembalikan pada diri kita dulu nih. Ibarat kita berkaca, kalau kita lakukan ini, orang suka nggak ya? Kita suka nggak ya? Kalau orang suka, kita suka, silahkan. Jangan gitu ya. cubit orang sebelum kau cubit dirimu dulu. Kalau sakit cubit diri, makanya jangan cubit orang. Makasih banyak Pak Ustadz. Tepuk tangan dulu dong buat Ustadz Maulana, Masya Allah. Nah ini buat jemaah yang ada di studio dan juga jemaah yang di rumah. Kalau tadi kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustadz Maulana, sekarang kita akan mendengarkan ada kisah inspiratif nih yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Gimana Ustadz Syam, udah siap? Insya Allah. Tepuk tangan dong buat Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Berbicara tentang hoax, berita bohong atau berita fitnah atau berita namimah, berita yang mengadu domba orang lain. Ada sebuah cerita tentang seorang yang soleh, yang sangat dipercaya oleh seorang raja. Cerita ini bukanlah cerita yang benar-benar terjadi atau yang berita yang valid atau cerita yang nyata. Saya tidak berani mengatakan bahwa ini adalah kisah nyata, tapi kita bisa mengambil pelajaran daripada kisah ini. Suatu hari orang soleh ini sedang berbincang-bincang dengan akrabnya dengan sang raja. Kemudian datanglah seorang yang sangat iri dan dengki melihat kedekatan orang soleh ini dengan sang raja. Dan dia pun mulai berpikir untuk menyebarkan fitnah terhadap orang soleh tersebut. Dan dia ingin menghancurkan karirnya orang soleh tersebut. Dan mulailah dia mencoba untuk membentuk suatu kebohongan-kebohongan yang mana jika dia sampaikan kepada rakyat, yang mana jika dia sampaikan kepada raja dan dia sampaikan kepada orang lain, maka jatuhlah kedudukan sang orang soleh tersebut. Kebetulan orang soleh ini adalah orang kepercayaan sang raja. Dia pun datang mendatangi sang raja. Wahai raja, tahukah engkau orang soleh yang engkau percaya itu
orang soleh yang engkau sering ajak bicara itu adalah orang yang sangat benci padamu, wahai raja. Loh, kok benci? Gimana bisa dia benci? Setiap hari dia bersamaku. Wahai raja, coba engkau buktikan sekali saja. Besok engkau ajak dia bicara, panggil dia. Setiap dia bicara padamu, pasti dia akan menutup hidungnya. Pasti dia akan menutup hidungnya karena dia merasa bahwa bau mulutmu itu busuk, wahai raja. Dia pernah berkata kepada aku bahwa dia sangat tidak tahan dengan bau mulutmu, wahai raja. Benarkah demikian? Saya tidak percaya itu. Tapi baiklah, saya akan buktikan omonganmu itu. Kalau omonganmu tidak benar, maka engkau akan kuhukum. Siap, raja. Kalau saya berbohong, hukum saya, raja. Si orang soleh tersebut memang tidak pernah suka padamu, wahai raja. Buktikanlah besok. Akhirnya diperintahkanlah kepada orang soleh tersebut untuk menghadap kepada sang raja. Ketika ingin menghadap sang raja, orang soleh itu dicegat oleh orang yang menghasut tadi, oleh orang yang dengki tadi. Dia berkata kepada orang soleh tersebut, mau kemana engkau? Saya dipanggil oleh sang raja. Sinilah dulu duduk sebentar. Sinilah duduk sebentar. Akhirnya sang orang yang iri tadi menghidangkan makanan dengan begitu banyaknya bawang putih, sehingga membuat mulut daripada orang yang soleh tadi berbau busuk. Akhirnya bertemulah dia dengan sang raja. Karena dia takut bau mulutnya tercium terhadap raja, akhirnya dia menutup mulutnya sambil berbicara kepada orang yang iri tadi. Dan dibawanya ke rumah Algojo tersebut berisikan, penggallah kepala orang ini, karena orang ini sangatlah buruk. Dia selalu menghinaku dan dia adalah orang yang sangat-sangat buruk. Dipenggallah kepala orang tersebut. Dan apa yang terjadi setelah kejadian itulah barulah sang raja klarifikasi dengan orang soleh tadi. Semua terjadi karena kesalahpahaman. Semua terjadi karena adanya orang-orang yang iri dan dengki. Kita tidak bisa membuat semua orang mencintai kita, Bu. Kita tidak bisa membuat semua manusia mencintai kita, wahai jamaah yang dimuliakan Allah. Intinya kita berbuat baik kepada orang. Kita berbuat baik pun masih ada yang memfitnah kita, masih ada yang membuat berita hoax terhadap kita. Apalagi kalau kita memang berbuat jahat. Makanya kata Allah, wa aqimus sholata wa atuz zakat. Dekatkan diri kita kepada Allah. Insya Allah Allah yang menjaga kita daripada fitnah dan daripada hasud, daripada orang-orang yang dengki. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillahi min dzalik. Shadaqallahul azim. Masya Allah, tepuk tangan dong buat Ustadz Syam. Bagus banget kisahnya ya. Sangat Itu. menginspirasi nih Pak Ustadz. Singkat, padat, Betul. jelas. Betul. Jadi intinya sih sebenarnya Allah itu nggak tidur, Allah itu Iya. maha melihat, Allah itu Maha maha melihat. tahu ya. Betul. Jadi nggak usah khawatir, kita berbuat baik aja segala sesuatunya karena Allah. Udah nggak usah pikirin Bu, orang mau ngomong apa kayak Allah udah tahu semuanya deh. Intinya gitu ya. Nah ini mungkin nih sebelum nanti kita lanjutkan lagi Intan, ada yang mau ditanyakan nggak nih? Boleh silakan. Ada dong, karena kalau dari tadi yang cerita itu kan bahaya banget sampai Bener. segitu bahayanya kan. Betul. Nah terus ketika orang ini sudah sadar gitu bahwa dia termakan, terhasut dengan adanya berita hoaks itu kan. Nah terus orang ini mau bertobat karena dia sadar bahwa yang dia lakukan itu akan terbawa sampai dia meninggal nanti dosanya. Ya. Itu gimana Pak Ustadz? Kalau tobat itu kalau kan gini, mohon maaf. Tobat yang kita lakukan itu ibaratnya ada dua kan. Kalau tobat kepada Allah langsung tobat aja, salah sunat tobat dan sebagainya. Berjanji mengganti. Itu namanya pengakuan, mengganti dan berjanji. Tapi karena ini, mohon maaf, kalau berita itu berarti itu ada manusia, ada yang dirugikan. Kalau begitu perbaiki dulu nama baik orang yang kau beritakan buruk. Ya, karena ini kaitannya dosa kepada manusia. Jadi minta maaf dulu, klarifikasi, perbaiki nama baik orang, baru minta maaf. Apa kata minta maaf? Maaf itu mengembalikan perasaan orang Betul. sama seperti sebelum dilakukannya. Ah. Baru bertobat kepada Allah. Kata Allah, Betul. aku tidak terima tobatmu kalau kau belum minta maaf dulu. Masya Allah. Ustadz Cecep ada yang mau ditambahkan silakan. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhon. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah dari prasangka. Jadi betul seperti Ustadz Maulana tadi, kita harus bersihkan nama baik. Pernah satu kejadian, suami istri berangkat haji, ternyata berpisah. Waktu umroh sama juga Bu. Akhirnya jemaah ribut, kayaknya ini pasangan mau cerai. Akhirnya Ustadz itu memberikan klarifikasi, ditanyalah suami istri, tadi kenapa? Haji pisah, kemudian umroh juga pisah, betulkah ada masalah rumah tangga di antara kalian? Ternyata setelah dijelaskan semua jemaah nangis. Pasangan suami istri ini memiliki
anak-anak yang umurnya sudah 17 tahun, tapi maaf, masih seperti balita kelakuannya. Jadi harus diasuh oleh ibunya, tidak bisa ditinggalkan. Makanya janganlah kita berprasangka buruk. Bayangkan, sudah disebarkan mau cerai. Nah, Astagfirullahaladzim. ini kan jadi Auzubillah. harus diklarifikasi, harus Betul. minta maaf langsung. Kalau tidak, maka Allah tidak akan mengampuni dosa dan kesalahan kita. Masya Allah. Ustadz Syam, silakan ditambahkan. Sebagaimana kita mudahnya menyebarkan berita hoax, setelah kita menyesal, alangkah baiknya kalau kita juga dengan mudahnya menyebarkan permintaan maaf kita. Saya minta maaf, berita yang saya kemarin sebarkan itu adalah berita hoax, berita yang tidak benar. Dengan ini saya memohon maaf atas klarifikasi tersebut. Masya Allah, jelas Intan ya. Amin. Alhamdulillah. Tepuk tangan sekali lagi dong buat Intan. Terima kasih banyak pertanyaannya, mudah-mudahan bisa jadi pelajaran buat semuanya nih. Oke, buat jamaah yang di rumah dan juga yang di studio jangan kemana-mana. Setelah ini akan ada tausiah dari Ustadz Cecep mengenai kerugian di dunia dan akhirat bagi orang yang suka menyebar informasi atau berita bohong alias hoak. Dan juga ada tausiah dari Ustadz Syam mengenai bagaimana cara agar menjadi orang-orang yang tidak mudah menyebarkan informasi atau berita bohong alias hoak. Jadi tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Tablik fatona benar amanah menyampaikan bijaksana sidik amanah. Tablik fatona benar amanah Kerugian di dunia dan di akhirat bagi orang yang suka menyebarkan berita bohong. Yang pertama, dia akan mendapatkan azab yang pedih di dunia dan juga azab yang pedih di akhirat. Innal ladzina yuhibbuna an tasi'al fahisyah fil ladzina amanu. Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar berita keji menyebar di kalangan orang-orang yang beriman. Lakum azabun alim fid dunya wal akhirah. Bagi mereka azab yang pedih di dunia dan juga azab yang pedih di akhirat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dan Allah mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Surah An-Nur ayat 19. Yang kedua, Bu, hati-hatilah ketika kita mendapatkan kabar berita bohong. Sebab kalau kita mudah percaya lalu kita menyebarkannya lagi, maka maaf, telinga kita akan dituangkan nanti dengan cairan tembaga di alam kubur kita. Na'udzubillah. Man istama'a ila hadisi qaumin wa hum lahu karihun aw yafirruna min. Siapa yang mendengarkan perkataan suatu kaum sedang mereka tidak suka kalau didengarkan selain mereka, subba fi uzunihil anuk yaumal qiyamah, maka telinganya akan dituangkan cairan tembaga sampai pada hari kiamat. Malah di hari kiamat pun di neraka akan mendapatkan perlakuan yang seperti itu. Yang ketiga, dia akan mendapatkan siksa kubur. Ibnu Abbas meriwayatkan Nabi pernah melewati sudut kota Madinah dan Mekah. Lalu beliau mendengar dua orang yang sedang diazab, dua orang yang sedang disiksa di alam kuburnya. Apa penyebabnya? Yang pertama, karena tidak menutup diri ketika kencing atau tidak bersih mencucinya. La yastatiru min baulihi. Yang kedua, karena suka mengadu domba atau namimah. Yamsi bin namimah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Ingatlah, kita ini hidup sementara, kita pasti bakal meninggal, betul tidak? Ibu yakin bakal meninggal? Kalau orang yang putus asa, stres, ingin bunuh diri, tapi belum waktunya, mati nggak? Mati nggak? Ada, Bu, cerita, mau tahu nggak? Ini orang bunuh diri nggak mati-mati karena belum waktunya. Gantung diri, talinya putus. Minum racun serangga, airnya habis. Tidur 3 jam di rel kereta api, tidak meninggal-meninggal. Ternyata ada orang nyamperin, "Mas, ngapain?" "Bunuh diri, jangan di sini." "Kenapa?" "Dari dulu juga rel ini nggak pernah dipakai." Mati enggak? Enggak. Makanya kalau orang hidup di alam dunia, siap-siaplah
kita akan meninggal kapan dan di mana kita tidak tahu. Yang jelas, siapkan bekal kita dengan sebaik-baiknya. Hati-hati dengan berita yang datang kepada kita. Jangan mudah menyebarkan. Mungkin itu hanya berita bohong semata. Mudah-mudahan bermanfaat. Well, lalu gimana cara kita supaya tidak menjadi orang-orang yang suka menyebarkan berita hoax, atau tidak mudah percaya dengan berita-berita yang sedang tersebar, atau tidak mudah menjadi orang yang suka memfitnah, menyebarkan berita bohong? Ada sebuah ayat di dalam Al-Quran yang sangat indah, yang Allah jelaskan, ayawaddu ahadukum antakuna lahu jannatu min nakhil wa a'nabin tajri min tahtil anhar. Kemudian Allah jelaskan dalam surah Al-Baqarah, wa aqimus salata wa atuz zakata wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah innallaha bima ta'maluna basir. Ayat ini menceritakan kepada kita, dirikan sholat, tunaikan zakat, apapun yang kalian kerjakan di dunia, maka itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayat ini turun berkenaan dengan berita-berita bohong yang terjadi pada zaman Rasulullah. Ada yang memfitnah Rasulullah. Rasulullah difitnah tidak mempan, difitnah keluarganya. Diberikan berita hoax terhadap keluarganya, tapi tidak termakan juga. Sahabat-sahabatnya pun difitnah. Semua orang-orang muslim pada saat itu difitnah. Mungkin kita merasa bahwa saat ini terjadi juga demikian. Kaum-kaum muslimin difitnah, orang-orang beriman difitnah, ulama-ulama difitnah. Kita merasa hal-hal demikian. Apa jawaban Allah? Apa yang harus kita lakukan? Kata Allah, wa aqimus shalah. Tidak usah kalian hiraukan mereka, jangan ikut menyebarkan, jangan kalian balas mereka, tapi dirikanlah salat. Why? Kenapa dirikan salat? Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Apa hubungannya? Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Kenapa menunaikan zakat? Orang menunaikan zakat harus jadi orang kaya. Bagaimana caranya mau berzakat kalau tidak punya uang? Nah, kata Allah, dirikan sholat, introspeksi dirimu, dirikan sholat. Mungkin sholatmu memang lagi tidak bagus, mungkin dirimu yang kurang bagus sehingga engkau diberitakan bohong oleh orang lain. Mungkin engkau kurang berbagi terhadap sesama sehingga engkau difitnah oleh orang lain, sehingga orang-orang berbuat berita hoax terhadap dirimu. Maka janganlah engkau sebarkan berita hoax tersebut, tetapi dirikanlah sholat. Wa aqimus shalah, perbaiki sholat. Wa atuz zakah, dan tunaikanlah zakat. Dan yang terakhir kata Allah, bagaimana caranya supaya kita terhindar daripada berita-berita hoax, supaya kita tidak ikut menyebarkan? Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Dan apapun yang kalian tanamkan benih di dunia, tanamkan kebaikan di dunia, kalian akan panen nanti di akhirat. Artinya apa? Tidak usah pikirkan tentang berita hoax. Tidak usah pikirkan semua yang tidak bermanfaat untuk kita. Semua hal-hal yang tidak bermanfaat. Anda bukan wartawan, Anda bukan pembaca berita, Anda bukan orang-orang yang harus menebarkan berita, Anda bukan orang-orang tersebut. Anda adalah orang-orang yang harus belajar. Kita semua adalah orang-orang yang harus mendekatkan diri kepada Allah. Kata Allah, apapun sekecil apapun kebaikan yang kita tebarkan di dunia, kebaikan yang kita tebarkan di dunia, insya Allah kita akan panen nanti di surga. Amin ya rabbal alamin. Apapun yang kita tanamkan Bu di dunia, semua akan kita tuai di surga nanti. Tapi apapun berita bohong yang kita sebarkan di dunia, nanti kita akan panen juga di neraka. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Masya Allah, terima kasih banyak Ustadz Syam. Ini luar biasa banget memang tema yang kita bahas hari ini Pak Ustadz. Mungkin sebelum nanti kita mendengarkan kesimpulan dari Ustadz Maulana, saya mau dengar juga kesimpulan dari Intan dulu nih. Intan, mungkin dari awal tadi kan sudah kita bahas tentang tema kita hari ini adalah sukanya nyebar hoax. Apa yang Intan dapatkan dari pertemuan hari ini, Intan? Silakan. Yang pasti harus selalu melakukan aktivitas positif, berpikiran positif. Betul. Dan juga kesimpulannya jangan menjadi orang yang gampang ngejat seseorang. Dan juga gampang terhasut ya. Iya, jangan suka Betul. menyebar hasut juga. Nauzubillah, subhanauzubillah. Terima kasih banyak Intan, Masya Allah, luar biasa. Mungkin langsung aja juga dari Ustadz Maulana nih tentang kesimpulan kita hari ini atau hikmah dari pertemuan kita hari ini. Ada banyak manusia tidak sadar bahwa setiap apapun yang kita lakukan itu direkam, diawasi, dilihat. Bahkan nanti kelak di hari kemudian akan dipertanggungjawabkan atas setiap ucapan, tindakan, perbuatan kita. Ketahuilah, akan ada sidang, akan ada di pada masyar, kelak nanti akan diminta atas apapun yang kita lakukan. Ketahuilah,
sadarkan bagi diri kita, betapa ruginya. Tidak adakah sifat kasih sayang pada diri kita melihat orang terzalimi atas akibat berita yang kita sebarkan? Atau mungkin kita tidak sadari betapa banyak orang yang dihina, dilecehkan disebabkan tingkah laku kita sendiri. Ayo stop menyebarkan berita ataupun membuat berita yang membuat, merusak, mencemarkan, bahkan mematikan orang sebelum waktunya. Amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah, alhamdulillahirobbil alamin. Banyak sekali pelajaran kita dapatkan